Tadi kita masuk sampai ke iya, energi kinetik rotasi. Oke, nah mungkin oh iya, sama ini juga sih. Karena kayaknya bakal buru-buru banget kalau misalnya aku bakal ngejar sampai selanjutnya juga materi-materi selanjutnya. Mungkin aku bakal minta untuk kayak geser jadwal kali ya, maksudnya karena ini materi penting MBL gitu. Jadi nanti untuk schedule yang selanjutnya ini bakal mundur dikit gitu ya. Nanti mungkin ada beberapa materi yang nggak ada gitu. Karena menurutku ini salah satu materi core-nya ya, dari Astro. Itu aja sih. Jadi kemungkinan minggu depan juga kita masih membahas ini dan mungkin soal-soal gitu ya kalau masih sempat. Oke. Nah, yang ini misalnya buat contoh bumi ya. Berapakah inersia bumi mengelilingi matahari ya? Nah, kita tahu bahwa massa bumi itu adalah 6 dikali 10 pangkat 24 kg. Radius orbitnya adalah 1 AU. Nah, berarti inersianya itu adalah inersianya sendiri itu berarti mr kuadrat ya. Massa bumi dengan r kuadrat sama dengan 6 dikali 10 pangkat 24 dikali dengan 1 AU itu 1,5 kali 10 pangkat 11 kuadrat gitu. Nah, coba aku ambil kalkulator dulu ya. Atau kalian udah ada yang dapat, boleh juga. Aku sambil buka kalkulator. Remains chance. Ini 6 kali 10 pangkat 24 dikali 1,5 kali 10 pangkat 11 kuadrat ya. Oke, wah ini gede banget ya.
10,47. Gede banget. Gitu ya. Nah, ini harusnya satuannya itu kilogram meter kuadrat. Nah, jadi inersianya segitu. Nah, kalau misalnya kan inersia bumi mengelilingi matahari ya. Sekarang kalau misalnya berapakah inersia rotasi bumi? Nah, kalau rotasi jadinya I-nya kan adalah 2/5 mr kuadrat tuh, dimana R-nya itu adalah radius bumi kan. Berarti ini adalah 2/5 M bumi, R radius, jadi aku pakai R besar ya biasanya. Radius bumi, jadinya R bumi itu kan 6,4 dikali 10 pangkat 6. Masalah. Sekitar segitu. 2/5 dikali 6 dikali 10 pangkat 24 dikali dengan radius buminya itu 6,4 dikali 10 pangkat 6 kuadratnya. 2/5 dikali 10 pangkat 24 kali 6,4 dikali 10 pangkat 6 kuadrat. Harusnya itu sekitar 9,83 kali 10 pangkat 37 ya. Kilogram meter kuadrat. Nah, itu inersia. Oke. Ada yang pengen ditanyain teman-teman soal inersia? Jadi kira-kira penggunaannya kayak gitu untuk inersianya. Nah, itu yang jadi pengganti massa kalau untuk di gerak melingkar. Ini paham. Gimana? Maaf. Lanjut, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi itu energi kinetik rotasi. Nah, tadi aku juga sempat ngobrolin soal gimana energi kinetik itu bisa berkurang akibat gaya kan. Nah, dengan cara yang sama juga si energi kinetik rotasi itu juga bisa dikurangin dengan ini ya, dengan torsi gitu ya. Dimana berarti nanti delta perubahan energi kinetik dari delta karot berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk torsi dari delta theta ya. Karena tadi perpindahan kan, kalau misalnya di gerak linear, tapi kalau sekarang kan perpindahan sudut jadi torsi dikali delta theta. Gitu. Ke rotasi atau ke revolusi ya. Gerak melingkar secara umum. Gitu. Nah,
selanjutnya tadi juga kita ngobrolin soal apa ya? Juga bentar ya. Skala energi. Nah, transfer energi ini sebenarnya sama aja ya. Enggak beda nih. Pusat massa, enggak ada kayaknya. Nah, berarti kita langsung ke momentum sudut ya. Untuk momentum sudut, jadi sebenarnya dia tuh sama kayak kita ngerubah kayak yang sebelum-sebelumnya ya, di mana energi kinetik rotasi jadinya setengah I omega kuadrat gitu kan. Nah, momentum linear sendiri untuk yang linear ya, kita kan punya rumus P sama dengan MV. Nah, untuk yang momentum sudut itu juga sebenarnya bisa kita kayak analogkan dengan yang linear lagi gitu, dimana kalau yang momentum sudut berarti dia L itu sama dengan M tadi kan adalah I ya, terus dikalikan dengan omega, ya, I omega. Nah, ini tapi kok beda dari yang sebelumnya gitu kan. Aku sempat nulisin juga bahwa dia L itu sama dengan MVR gitu, kok bisa. Nah, jadi sebenarnya cara paling gampang kita untuk ngekonversi dari jarak sudut dan lain-lain itu, pokoknya yang semuanya yang berhubungan dengan sudut terus pengen kita rubah ke dalam bentuk ke dalam bentuk linear, itu adalah dengan mengkalikan mereka dengan R. Misalnya kita pengen nyari jarak linear atau S ya, atau X lah, tadi kita X jarak linear. Nah, itu sebenarnya sama aja kayak jarak sudut atau theta dikalikan dengan R, di mana R ini pasti adalah radius putarnya. Oke, begitu juga dengan V, kecepatan linear, itu juga adalah omega dikali R. Begitu juga dengan A, atau percepatan, adalah alfa dikali, kenapa aku ngomongin soal ini? Jadi, misalnya kita ngelihat lagi yang L ini ya. Coba kita bongkar. L sama dengan I omega. Misalkan kasusnya adalah seperti yang bumi mengelilingi matahari ya. Jadi I-nya itu sama dengan 2/5 masanya bumi dikalikan dengan R kuadrat. Oke. Nah, omeganya sendiri itu ternyata adalah kalau misalnya V sama dengan omega dikali R, berarti omega sama dengan V dibagi R ya. Kok 2/5, sorry. Akan dengan V dibagi R. Nah, dengan gini, sehingga kita bisa coret-coret, sehingga kita dapat bahwa, oh ternyata L itu bisa kita cari dengan komponen-komponen yang linear, itu sama dengan MVR gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang komponen-komponen dari yang sudutnya, gerak melingkarnya itu berarti kita pakai inersia dikalikan dengan omega atau kecepatan sudutnya, sementara kalau misalnya kita pakai yang linearnya, jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk MVR. Kayak gitu. Nah, jadi itu semua adalah gerak melingkar ya.
Nah, mungkin aku bakal kasih contoh. Aku cari dulu. Enggak ada ya. Ada hubungannya sama astro nih. Belum ada sih. Belum kelihatan. Misalnya kalian ada pertanyaan juga boleh. Aku belum nemu soal yang dari sumber dari buku itu. Fundamental of Fundamental Physics. Oh, ada ding. Baru ingat. Ada soal yang ya. Oh, ini soalnya. Bahasa Inggris ya. Nanti aku coba translate. Aku ya. Oke, soalnya. Oke. Jadi sebuah pulsar itu berputar dengan cepat. Terus dia mengeluarkan cahaya, intinya gitu ya. Jadi kita menerima nih cahaya tadi setiap pulsar itu berputar. Jadi kalau misalnya aku gambarin, ada sebuah pulsar, kemudian misalnya sumbu rotasinya seperti ini, dia berputar seperti ini. Nah, namun cahaya yang dikeluarkan itu dia misalnya di sini. Oke, jadi dia berputar seperti itu. Nah, kita sebagai pengamat ngelihatnya begini.
Nah, jadi hanya pada saat si arah cahaya ini sejajar dengan searah dengan mata, maka nanti kita bisa melihat gitu ya. Kalau misalnya dia berputar kan kadang-kadang nggak cahayanya jadi nggak pas sama arah mata kita ya. Gitu. Nah, jadi waktu cahayanya lagi pas ke arah mata kita aja, kita ngelihat cahayanya dari si pulsar ini. Selain itu kita nggak bisa lihat. Nah, karena berarti waktu dia muter, terus misalnya cahayanya sekarang kelihatan, sampai dia kelihatan lagi, artinya si pulsar sudah berotasi selama satu putaran kan. Dan dari situ diketahui bahwa periode pulsarnya adalah dari nggak cahaya tadi ya, adalah 0,33 detik. Gitu. Terus si periodenya ini bertambah selama sebesar ini. 1,26 dikali 10 pangkat negatif 5 sekon per tahunnya. Jadi kalau sekarang itu 0,033, tapi dia ada kenaikan lah periodenya. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, berapakah percepatan sudut dari si pulsar? Berarti ini yang ditanya adalah alfa ya. Nah, ini juga dikasih tahu bahwa yang dia cari adalah alfa, atau percepatan sudutnya. Karena periodenya berkurang, periodenya bertambah, artinya kan pulsarnya makin lambat ya. Nah, makin lambat ini artinya dia mempunyai pengurangan kecepatan sudut. Kalau ada pengurangan kecepatan sudut, artinya dia juga memiliki percepatan sudut gitu, atau perlambatan sudut lah. Gini, mereka dengan tambah cepat. Nah, seberapa besar si percepatan sudutnya itu, ada perlambatan sudutnya ini. Mungkin kita bisa ngerjain A dulu ya. A. Nah, jadi kita pengen nyari alfa. Dimana kita tahu alfa itu adalah delta omega per delta T. Nah, masalahnya kita juga nggak tahu delta omeganya. Tapi kita tahu delta T kan. Dari mana kita bisa tahu delta T? Karena delta T itu kan adalah perubahan waktu. Dia kasih per tahun. Berarti ini sebenarnya kita bisa buat jadi 1 tahun aja nih. Gitu ya. Jadi delta T-nya itu 1 tahun. Nah, yang jadi pertanyaannya, berarti ini kita udah tahu bahwa ini jadinya 1 tahun. Tapi yang ini masih pertanyaan. Berapa besar delta omeganya? Gitu. Nah, omega kapan dan omega kapan berarti yang mau kita kurangin juga. Gitu kan. Dimana pertanyaannya adalah, oh kalau gitu ini omega 2 kurang omega 1. Nah, omega 2-nya ini kapan, omega 1-nya kapan? Oke, itu dulu yang kita tentukan. Nah, paling gampang adalah omega 1-nya adalah kecepatan sudut saat ini. Jadi ini adalah kecepatan sudut saat ini. Dan omega 2-nya adalah kecepatan sudut saat 1 tahun lagi. Jadi di masa depan 1 tahun lagi. Gitu. Nah, mungkin aku kasih namanya biar lebih bagus, jadinya omega 0. Gitu ya. Ini adalah si omega 1 yang ini. Oke, dan ada omega T plus 1, 0 plus 1. 1 tahun artinya bedanya. Nah, omega ini sama dengan apa? Kayak yang sebelumnya aku bilang, bahwa V itu kan sama dengan omega dikali R ya. Nah, kemarin kita sempat bahas juga, untuk gerak melingkar, V itu sama dengan
keliling daripada lingkarannya, berarti 2πr dibagi sama periodenya kan. Dalam hal ini berarti T. Karena tadi kita nggak dikasih tahunya dalam T ya, periodenya. Berarti 2VR per T ini kan sama dengan V sama dengan omega dikali R. Atau omega dikali R ini sama dengan 2PR per T. Nah, kalau kita coret R-nya, karena dia satu level, artinya omega sama dengan 2pi per T. Nah, 2pi ini kan adalah sebuah konstanta. Maka yang berpengaruh terhadap omega hanyalah si periode. Nah, berarti kalau kita pengen nyari omega 0, berarti 2pi T0 atau periode pada saat ini. Oke. Omega 1 itu adalah 2pi per T1 atau periode 1 tahun lagi gitu ya. Periode pulsar 1 tahun lagi. Nah, pertama kita cari omega 0-nya dulu karena T0-nya kan kita udah tahu bahwa T-nya itu adalah 0,033 sekarang gitu kan. Berarti omega kita bisa langsung cari. Berarti omega 0 adalah 2pi dibagi 0,033 detik. 0,033. Artinya omega 0-nya adalah 0,033. Dua pi itu dalam radian ya. Jadi dia itu muternya 190, ini kayaknya komanya bakal banyak karena tadi perubahannya kecil ya. Jadi aku panjangin aja komanya. 399,554 ya. Atau 555 lah. Ini misalnya aku ambil 6 radian per detik. Jadi banyak ya putarannya dalam 1 detik aja. Nah terus kita tahu bahwa itu tuh bakal bertambah sebesar 1,26 dikali 10 pangkat negatif 5. Berarti T 1 tahun atau periode waktu 1 tahun itu sama dengan T0 ditambah dengan pertambahannya tadi, delta T-nya ya. Yang ini 1,26 kali 10 pangkat 5. Delta T. Berarti 0,033 ditambah 1,26 dikali 10 pangkat negatif 5. Itu hasilnya adalah 0,33 kali 10 pangkat negatif 5. Jadinya 0,0330126. Berarti omega di 1 tahunnya itu adalah 2pi dibagi dengan 0,0330126. Kita dapat hasilnya adalah 190,326,884 rad per detik ya. Bedanya cuma di komanya aja ternyata, jauh banget ya. Nah, sekarang kita udah dapat omega 1 dan omega 0-nya. Berarti di bagian yang ini kita udah dapat nih omega 2 dikurangi dengan omega 1. Karena kita udah dapat omega 0 dikurangi dengan omega 1. Nah, artinya alfanya itu adalah delta omega dibagi dengan delta T. Delta omeganya tadi adalah omega 1
dikurangi dengan omega 0, ya selisih, dibagi dengan 1 tahun ya. Nah, omega 1-nya tadi adalah 190,326884 dikurangi dengan 190,399,555 dibagi dengan 1 tahun. Sehingga kita dapat perlambatannya 326,884 dikurang 190,399,555. Itu dapatnya adalah negatif 0,0773 lah. Rad per detik per tahun. Nah, ini agak aneh ya satuannya kalau kita lihat. Nah, ini maksudnya apa gitu. Ini maksudnya adalah si kecepatan pulsarnya atau kecepatan rotasi pulsarnya itu dalam 1 tahun berkurang begini besar, 0,073 rad per detik gitu ya. Oke. Radian. Nah, terus ditanyain lagi nih yang B. Kalau misalnya alfanya tadi konstan, berarti sampai kapan nanti si pulsarnya bahkan berhenti berputar dari posisi sekarang ya. Kalau alfanya konstan, butuh berapa tahun sampai dia berhenti berputar. Nah, berarti yang B. Sekarang kita punya periode 0, jangan pakai periode omega aja ya. Omega 0 itu sebesar mana tadi omega 0 190 itu ya, 190 399,555. Rad per detik ya. Pulsa 2. Nah, ini pengen kita buat jadi 0 kan? Dengan perlambatan yang sebesar 0,073 rad. Nah, butuh berapa waktu? Berarti kira-kira persamaannya berubah jadi kayak gini. W aksen atau W dalam waktu T itu adalah W0 ditambahkan dengan alfa dikalikan dengan T. Ini sebenarnya kayak rumus GLBB ya. Itu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, ini analog sebenarnya. Ini analog sini. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan yang bawah, nah ini artinya mirip. Gitu. Jadi dia berubah sebesar berapa per berapa tahun, nanti kita kaliin, kita tambahin dengan nilai awalnya gitu kan. Nah, kita tahu bahwa si di T segitu tuh si bintangnya berhenti. Artinya omega T-nya ini bakal sama dengan 0 kan. Dengan kata lain, persamaannya berubah menjadi 0 sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Nah, atau kalau misalnya kita perbaiki biar lebih enak dilihat, omega 0 tambah alfa kali T itu sama dengan omega 0 sama dengan negatif alfa kali T.
Nah, yang kita pengen kan T-nya ya. Berarti T itu sama dengan omega 0 dibagi dengan negatif alfa. Tadi omega 0-nya adalah 190 dikali 399,555. Ini kita bagi dengan negatif alfa, negatif, negatif ya. Alfanya tadi adalah 0,073. Begini. Sehingga kita dapatkan 190,399,555 dibagi 0,073. Kita dapatin nilainya adalah 2608 tahun kira-kira sampai dia berhenti berputar. Dari saat ini ya. Gitu. Itu yang B. Nah, yang C, pertanyaannya adalah jika pulsar ini dulu berasal dari supernova yang terjadi pada tahun 1054, asumsikan alfanya konstan, maka T-nya berapa? Gitu ya. Periode pada saat itu berapa? Nah, ini sebenarnya sama juga. Anggap aja ini tuh kejadiannya tahun 2023. Gitu ya. Dan si pulsar tadi dikasih tahu bahwa dia itu sudah ada dari tahun 1054. Berarti kita bisa cari delta T-nya, atau T-nya ya. T-nya itu adalah berarti dari 2023 dikurangi dengan 1054. Berarti T-nya adalah 969 tahun. Dari dia pertama kali lahir. Nah, berarti kalau dia 969 tahun, itu dulu tuh kecepatannya berapa? Nah, ini agak kebalik nih sekarang. Karena W0-nya adalah yang di sebelah kiri jadinya. Jadi W0 ini kan adalah W sekarang. Nah, jadi kita cari W pada tahun 1054. Itu adalah tambah alfa dikali T. Omega ya, OW. Jadi omega tahun 1054 itu sama dengan omega 0 dikurangi dengan alfa dikali T. Nah, omega 0-nya tadi adalah 190,399,555 dikurangi dengan alfanya tadi negatif 0,073 kalau nggak salah. 0,073 dikalikan dengan T-nya tadi adalah perbedaan waktunya 969 tahun. Sehingga waktu kita cari, kalkulator aja ya. Kita dapat bahwa kecepatannya itu adalah kecepatan sudut ya, 261,136 rad per detik. Nah, kalau kecepatan sudutnya segitu, maka periodenya berapa? Tadi kita udah punya rumus bahwa omega itu sama dengan 2pi per T. Artinya, T itu sama dengan 2pi per omega. Nah, berarti T pada tahun 1054 itu adalah 2pi dibagi omega 1054. Jadi 2pi dibagi dengan 261,136. Kita dapatkan bahwa periode rotasinya adalah periode rotasi.
Oh benar, periode rotasinya adalah 0,024 detik. Gitu. Nah, jadi itu salah satu contoh ini ya, dinamika rotasi. Ini sebenarnya kinematika rotasi sih. Jadi kita cuma pakai alfa, omega, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyain teman-teman? Kak tadi nilai 2pi-nya berapa? 2pi yang mana ya? 2pi 2pi-nya pakai 2pi dari kalkulator aja, pi kalkulator 3,14 berapa itu panjang. Aku juga nggak ngapalin soalnya kalau pi-nya. Maksudnya nggak pakai kayak 3,14 atau 22/7 gitu. Aku langsung pakai kalkulator aja untuk masukin pi-nya. Biasanya jadi lebih akurat gitu. Ada yang pengen ditanyain teman-teman? Gimana? Maaf tadi belum kedengeran. Lanjut. Oke. Nah, sebenarnya materinya udah selesai sih untuk yang rotasi. Jadi mungkin kita latihan soal lagi aja ya. Sorry. Apa ya soalnya ya? Lagi mikirin juga nih. Oh ya, soalnya. Contoh soal lagi. Kalau kasusnya fenomenanya mungkin kita bahas ntar ya, atau ini aku juga nambah-nambahin dikit. Aku ceritain dikit ya. Jadi pada kasus yang namanya supernova, pada saat terjadi ledakan bintang, atau biasanya disebut juga sebagai supernova gitu ya. Bintang akan melepas selubungnya biasanya. Jadi bintang itu kan strukturnya itu ada intinya di mana dia bereaksi fusi, terus ada selubungnya gitu. Nah, jadi pada saat terjadi supernova, itu nanti bintang akan melepas selubungnya dan meninggalkan intinya. Gitu. Contoh, pada matahari,
matahari memiliki periode 30 hari periode rotasinya ya. Lalu berapakah periode rotasi matahari setelah matahari meledak gitu ya. Atau setelah terjadi, kalau matahari sebenarnya nova sih namanya, bukan supernova ya, karena dia ledakannya harusnya nggak besar. Nah, diberitahu misalnya radiusnya matahari adalah 7 dikali 10 pangkat 5 km. Masanya matahari itu adalah 2 dikali 10 pangkat 30 kilogram. Lalu misalnya ini matahari ya. Oke, dia itu punya radius air core misalnya 17.000 km, berarti 1,7 dikali 10 pangkat. Ini kok pangkat 5? Sorry. Baru sadar juga. Pangkat 5 dong. Pangkat 5 benar. Jangan minggu yang salah. Oh ya benar. 1,7 dikali 10 pangkat 5 km misalnya. Terus masa core-nya itu harusnya gede. Anggap aja 34% dari masa matahari total. Nah, coba kalian kerjakan untuk mencari berapa sih periode rotasi matahari setelah dia meledak menjadi sebuah nova. Jadi dia hanya meninggalkan intinya aja. Clue-nya adalah menggunakan ini ya, momentum sudut dan kekekalan momentum sudut. Gitu. Bisa dikerjakan dulu ya. Kasih waktu mungkin 5 menit.
Oke, kita lanjut ya. Jadi, untuk yang ini, nah sebenarnya kita bisa menggunakan kayak kondisi ini sebagai kondisi 1 dan kondisi ini sebagai kondisi 2. Nah, jadi di kondisi 1 itu dia bakal punya momentum sudut 1. Dan di kondisi 2 dia bakal punya momentum sudut 2. Dan itu mereka sama. Kenapa? Karena terjadi yang namanya kekekalan momentumnya. Jadi L1 sendiri tadi adalah I omega 1 kuadrat. Sorry, I omega aja. I omega 2. I1, I2 ya. Karena beda. Nah, I1-nya itu adalah massa 1 dikalikan dengan radius 1 dikalikan dengan omega, di mana omega itu adalah 2pi per P ya. Tadi udah 1. Kalau yang 2-nya berarti M2 dikalikan dengan radius 2 dikalikan dengan 2pi per P2. Banyak yang bisa kita coret ya, lumayan. Nah, sorry, ini kuadrat ya, kuadrat. Sama 2/5-nya juga lupa, karena ini pindah rotasi, nanti bisa dicoret. Oke, nah berarti yang pengen kita cari itu kan adalah P2. Ya. Berarti P2 itu bakal sama dengan pertama yang ininya dulu, M2 kita bagi dengan M1, ya kan? Terus R2 per R1 kuadrat dikalikan dengan P1 ya. Yang kata lain M2-nya tadi adalah 34% ya. Ini berarti langsung aja karena dia 0,34 massa matahari dibagi dengan massa matahari. Berarti ini langsung aja. Nah, R2-nya itu kan tadi adalah 1,7 kali 10 pangkat 5 km per 7 dikali 10 pangkat 5 km ya. Kuadrat. P1-nya 30 hari. Nah, berarti ini 0,34 dikalikan dengan, coba aku cari 1,7 bagi 7. 0,24 kuadrat dikali 30. Artinya hasilnya itu kali 0,4 kita dapat 0,6 hari. Jadi sangat cepat ya. Dan ini bentuknya dalam bentuk kotak putih biasanya. Dan biasanya ada pengecilan juga sih. Jadi ukurannya itu sebenarnya enggak 1,7 ya. Lebih kecil daripada itu. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyain teman-teman? Dapatnya sama nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sesinya kita selesaikan sampai di sini dulu. Nanti materinya bakal aku share ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.